pada saat saya ngejuri, saya bilang kok ini suaranya lumayan bagus gitu ya, hasilnya juga bagus ya, ada line up speakernya juga bagus. Kok harganya di bawah brand A gitu ya, tapi kualitasnya kok jauh di atas karena kita memotong jalur untuk pemilihan subwoofer aktif itu banyak banget di pasaran ya. Jadi kita ingin mencari yang ukurannya kecil, compact ya, hasil suaranya juga bisa bagus. Katras, welcome back to Kartens Audio YouTube channel ya Katras. Jadi seperti biasa untuk kalau kita udah di apalagi nih kita sekarang udah setup baru ya, dan tentunya kita akan membahas putar audio mobil di Indonesia dan juga teknologi yang memang kalau ada yang baru pasti akan kita bahas juga, dan juga tentunya kita nggak akan sendiri ya. Jadi sekarang bersama Pak Edi. Halo Pak Edi. Hai, Pak. Ya, sekarang juga kita akan membahas soal yang ada di depan kita Pak Edi ini ya. Ada banyak banget barang-barang dari salah satu brand, yaitu mungkin bisa dibilang pendatang baru ya Pak Edi ya. Dan ini juga tentunya pendatang baru ini tentunya juga bukan kualitas yang kaleng-kaleng Pak Edi ya. Dan juga kemarin juga sempat ini udah datang semua ke Kartens Audio Jakarta, dan sempat juga nanti akan kita bahas juga bagaimana nanti untuk kualitasnya Pak Edi. Kemudian juga untuk apakah memang ini worth it untuk dibeli untuk para customer kita juga. Kemudian juga apa aja fitur yang ditawarkan oleh salah satu brand ini. Jadi nanti akan kita kupas tuntas di podcast kita kali ini dan bersama Pak Edi. Pak Edi, ya. Kita mulai untuk yang pertama nih Pak Edi. Sebenarnya ini brandnya itu namanya apa dulu Pak Edi? Dan bisa diceritain nggak untuk dari asalnya ini dari mana Pak Edi? Oke, di depan kita udah banyak ya produk-produknya. Ini brand Excelsus ya. Excelsus ini saya sempat sendiri ya, kita alamin kita sendiri pas pada waktu kesempatan saya menjadi juri ya di Taiwan. Saya dengerin loh ini kok produk suaranya bagus ya gitu ya, suaranya bagus. Saya sempat nanya ya sama dealer di sana, dan sempat dikenali juga ya pada saat kita ke training EMA waktu itu ya di Salzburg. Kita juga sempat main ke boothnya Excelsus, di situ juga ketemu sama ownernya dan dealernya juga. Jadi kita dikenalkan di sana jadi untuk produk awalnya. Dan yang membuat Pak Edi waktu itu menarik perhatian Pak Edi waktu itu di Salzburg itu apa Pak Edi? Pertama pada saat kita jadi juri di Taiwan itu kita sempat ditugaskan untuk ngejuri kelas khusus ya, Excelsus, di mana Excelsus itu saya belum kenal ya barang-barangnya ya. Dan pada saat saya ngejuri, saya bilang kok ini suaranya lumayan bagus gitu ya, hasilnya juga bagus ya, ada line up speakernya juga bagus. Dan sempat tanya juga kira-kira harganya berapa. Oh ternyata di Taiwan juga harganya nggak terlalu tinggi ya, jadi bagi saya kualitasnya jauh di atas harganya sih pada saat itu. Jadi tertarik juga dan sempat tanya pada saat saya main ke Salzburg, pameran di Salzburg, terus sempat tanya juga di Indonesia kenapa belum ada produk ini gitu loh. Jadi pada saat itu juga kita sempat baru nanya sekilas aja. Dan berhubung sekarang kan berarti sudah masuk pasar Indonesia ya Pak Edi ya. Dan kalau untuk dari sisi brandingnya sendiri, sebenarnya ini untuk Excelsus ini memposisikan diri untuk brandingnya seperti apa nih? Karena kan banyak banget kompetitornya ya yang udah ada, bahkan udah lama juga di Indonesia, ada yang mulai dari bawah sampai atas gitu Pak Edi. Nah untuk Excelsus sendiri ini bagaimana nih untuk Excelsus untuk memposisikan dirinya? Oke, jadi kalau untuk Excelsus ini sebenarnya dia punya brand sendiri ya. Jadi bukan kesannya dia rebrand dari produk A, produk B, di rebrand di pabrik yang sama gitu. Jadi ini merupakan line up sendiri. Jadi untuk Excelsus ini dia memiliki teknologi yang sendiri, di mana nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya siapa desainernya dan lain-lain. Dan produknya mulai dari speaker ya, line up paling murah sampai paling mahal ya. Speaker, DSP ampli, DSP pure DSP, amplifier, subwoofer aktif dan subwoofer. Jadi line up-nya cukup lengkap. Ya, jadi untuk amplifier pun dia ada kelas yang kelas A-nya yang competition series ya, dan kita di beberapa line up yang kita sudah sedia mulai dari ampli-ampli ini ya sudah ada yang mulai dari kelas D, kelas AB dan kelas A. Jadi untuk secara
scale produknya dia bukan tergolong produk yang super high end ya, jadi dia kelasnya di kelas middle, tapi kita memberikan kualitas yang lebih affordable. Jadi secara price itu biasanya kalau price itu kan ada pricing branding ya, pricing super high end, pricing high end, mid end, low end. Jadi ini kelasnya bukan di kelas low end ya, tapi dia di kelas mid high. Jadi antara kelas itu dia punya produk line up yang bagus. Oke, jadi untuk sekelas mid high ini memang udah agak lengkap ya, Pak. Semua lengkap mulai dari subwoofer, kemudian ada mid bass, mid range, terus tweeter, amplifier, bahkan prosesor pun ada ya, Pak. Bahkan surround pun ada gitu. Dan apakah ini memang salah satu caranya Excelsus untuk menarik ke customer untuk pasar global atau di Indonesia? Karena ini memang kalau melihat komponennya banyak banget dan lengkap nih, karena beberapa brand yang masuk di Indonesia pun nggak selengkap ini biasanya kayak gitu. Kalau kita lihat marketnya itu, saya perhatikan dia justru mainnya lebih banyak dari Eropa ya ke pasar Amerika Latin ya, baru masuk ke pasar Asia gitu ya. Jadi di Cina-nya juga tergolong cukup populer ya untuk barang-barangnya, dan sekarang di Asia udah mulai banyak ya, terutama di pasar Thailand juga sudah mulai banyak. Terus pasar Indonesia kita baru mulai. Jadi nanti kita akan berikan terutama di customernya Kartens lah ya. Jadi untuk line up ini adalah kita memposisikan bahwa dia produk-produk di kelas mid high yang bisa memberikan hasil yang lebih bagus, berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau seperti itu. Oke. Dan untuk sekelas mid high seperti ini, apakah memang ada yang ditonjolkan ya Pak Edi dari segi kualitasnya kah atau fiturnya? Karena mungkin banyak dari penonton kita juga yang penasaran bagaimana unique selling dari Excelsus ini agar customer kita juga tertarik untuk membelinya gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu ya produknya, mulai line up dari paling bawah, medium sama yang sebenarnya dia ada yang versi paling tingginya dia ya. Jadi tapi versi paling tingginya pun untuk kelas dia pun harganya kalau kita bandingin sama brand-brand yang sudah ada di pasaran ya, harganya jauh lebih masuk akal sih. Jadi kita berusaha untuk memberikan opsi yang namanya bukan memberikan yang murah dengan kualitas bagus, tapi bagi kita mungkin ada namanya shortcut ya. Jadi kita memberikan kenapa dia bisa menjadi lebih affordable, karena kita potong nih jalur-jalur supply-nya. Jadi kita mulai dari pabrik langsung ke retail ya, kita berikan harga yang jauh lebih reasonable ya, karena kita potong shortcut di sana ya, bukan kita potong dari segi kualitas ya. Jadi barang-barang ada yang murah sekali ya, itu dari pabrikan China, non branded ya, di rebrand atau dikasih merek sendiri terus dimasukin ke pasar Indonesia dan harganya terlalu murah. Jadi kita juga nggak mau milih-milih produk yang secara portfolio itu nggak punya kualitas ya. Jadi produk-produk ini sudah ada di pasaran dan sudah banyak di market sama retail-retail yang di audio ya, terutama di pasaran Amerika Latin, Asia, Eropa juga sudah ada. Jadi kita memilih Excelsus ini untuk menjadi satu line up di Kartens Audio untuk customer-customer kita yang baru. Oke, berarti artinya jadi untuk dari Kartens Audio sendiri pun memang mengambil brand ini karena udah riset juga ya, jadi udah dengar juga, udah lihat juga bagaimana kualitasnya. Jadi nggak asal ambil yang memang hanya terkenal aja mungkin, tapi nanti kualitasnya atau after salesnya pun nanti seperti apa nggak tahu, tapi tetap diperhatikan semua. Karena sekarang kalau kita nggak bisa pungkiri bahwa teknologi pabrik di China-nya ini untuk produk audio tuh ratusan ribuan mungkin ya. Jadi kalau kita main ke pameran itu mungkin akan ditawarkan banyak sekali produk ya. Brand A sampai Z, kita nggak tahu kualitasnya apa. Kadang-kadang ada pabrikan yang emang kualitasnya emang kualitas internasional, ada yang kualitas kelasnya kelas rumahan di pabrik di sana. Jadi bisa aja mereka merakit satu produk tapi kita nggak tahu kualitasnya seperti apa karena nggak ada R&D-nya, mungkin hanya copy teknologi atau reverse engineering, terus mereka bikin satu produk yang dibikin line up yang dengan brand mereka sendiri. Jadi banyak banget market brand in-house di sana ya. Jadi kita harus memilih juga memberikan kualitas yang terbaik dari produk-produk yang kita jual ya di Kartens. Kita juga megang sole distributor untuk produk-produk yang branded. Nah kita juga mau masukin juga sendiri untuk yang produk-produk yang bisa affordable buat customer-customer pemula sepertinya biasanya. Atau juga bukan pemula ya, atau sesuatu customer yang ingin mendapatkan hasil yang kualitasnya lebih bagus ya, tapi dengan budget yang masih
entry ya, itu biasanya kan ada namanya pemain newbie atau pemain entry ya, atau ingin mendapatkan hasil suara yang lebih bagus, kita punya perangkat-perangkat yang bisa kita tawarkan jauh lebih murah gitu. Dan kalau kita ngomongin kualitas Pak Edi, mungkin dari penonton kita atau customer kita belum ada yang, atau beberapa belum ada yang tahu nih tentang brand Excelsus, atau bahkan mungkin baru dengar nama brand ini di sini gitu. Bagaimana cara Pak Edi untuk mendeskripsikan ke customer kita yang mungkin baru dengar nama Excelsus ini, bagaimana Pak Edi untuk mendeskripsikan hasil suara atau kualitas suara dari Excelsus ini Pak Edi? Untuk demo kita ada di workshop ya, kita udah pasang seri yang Excelsior series ya, 3-way system. Produknya ada di sini ya, Twitter XXT30, terus mid range yang 352 sama yang 652. Jadi kita udah punya demonya, dan di mobil Hai juga kita pakai. Jadi kita nggak mau langsung penetrasi pasar dengan apa yang namanya terlalu agresif, karena kita ingin juga tahu bagaimana kualitas produknya ini, bagaimana kualitas durability-nya, bagaimana juga hasil suaranya sebelum kita tawarkan kepada customer. Jadi itu yang kita menjadi line up dari Kartens Audio Jakarta. Jadi kita ingin memberikan satu pilihan produk ya, pilihan brand yang benar-benar emang kita udah pilih juga di sana. Jadi walaupun line up-nya penuh ya, line up mulai dari yang paling bawah sampai paling atas, ada speaker yang paling murah pun kita nggak masukin ya, karena bagi kita itu bukan marketnya kita ya. Jadi kita juga nggak mau memilih produk speaker yang terlalu murah. Kita ingin masuk yang middle class yang bagi saya cukup sesuai dengan line up-nya Kartens ya, dan ini bisa menjadi satu pilihan ya di Kartens Audio Jakarta. Tapi untuk dari Excelsus sendiri Pak Edi, ada nggak sih dari Pak Edi sendiri untuk ekspektasinya terhadap Excelsus ini ke market di Indonesia gitu? Ada nggak untuk ekspektasi khusus gitu? Karena ini kan cukup lengkap juga ya, dan kualitasnya juga sudah Pak Edi dengerin ada, dan mungkin beberapa customer kita juga udah ada beberapa yang memang udah pakai Excelsus juga seperti itu. Jadi yang ingin kita berikan adalah satu pilihan produk atau brand yang memang di secara harga ya. Kita nggak bilang ini terlalu murah ya. Kita bilang harganya itu bisa affordable. Ya, jadi lebih reasonable ya untuk para pemain audio yang ingin mulai biasanya. Jadi kita kasih satu pilihan. Jadi kita juga nggak paksain customer baru untuk datang sini langsung pasang Excelsus, enggak. Jadi balik lagi ke customer, apakah mereka cocok dengan karakter suara Excelsus? Karena kalau untuk kita lihat line up-nya, typical speaker Eropa itu suaranya akan clean, suaranya detail, terus bersih suaranya ya, nggak terlalu banyak kolorasi dari karena bahan speakernya. Karena kita lihat mulai dari line up yang paling atas sampai bawah, dia banyak menggunakan tipikal bahan yang seperti aluminium cone ini ya. Jadi itu yang menjadi satu pilihan. Biasanya rata-rata karakteristik desainer speaker Eropa suka yang clean suaranya ya. Jadi ini pun kalau kita lihat nanti kita bahas ya, desainer speakernya juga punya long history dari brand-brand terkenal ya sebelumnya. Nanti kita bahas untuk lebih lanjut untuk siapa desainernya. Nah, untuk produk-produk yang kita ada di sini ya, mulai dari speakernya yang paling dia perkenalkan baru yang belum ada di tempat lain ya adalah teknologi dengan spiderless ya. Jadi kalau kita lihat ini, kenapa speakernya ini tertutup? Biasanya kalau kita lihat speakernya, ini kan dia ada terbuka ya, kelihatan spidernya yang kayak gitu. Ya, kita bisa lihat yang kayak dong. Ini ya. Nah itu kan sebagai pairnya dari konusnya ya. Nah itu kalau yang di sini dia tidak memiliki spider, jadi langsung dari konus langsung coil langsung ke dalam magnet ya. Jadi tanpa ada pair spiderless lagi ya. Jadi spidernya tidak ada di sana. Nah itu bukan karena dia ingin mengurangi biaya dari harga speakernya, tapi dia ingin mendapatkan hasil suara yang jauh lebih bersih ya, tanpa distorsi, tanpa kolorasi yang biasanya terjadi gara-gara ada spider di sana. Jadi dia mempengaruhi gerak speaker yang dibatasi ya. Jadi kadang-kadang ada suara speaker yang suaranya bukan dari speaker sebenarnya, tapi karena dari mechanical speakernya, karena spidernya ada distorsi atau apa, jadi itu yang membuat suaranya jadi nggak lebih clean suaranya gitu. Jadi ini kalau yang ini tuh ya yang 650 ya, itu 650 kan. Nah itu tipe 650 Excelsior sama. Nah itu dia menggunakan karbon glass fiber ya, tapi dia ada spidernya. Makanya kenapa sampingnya ini kebuka, karena ada spidernya di sana. Nah dia berusaha untuk melindungi posisi coil dan magnet ya, karena kalau kita misalnya pasang di dalam pintu ini tanpa terlindungi, di sini takutnya ada distorsi karena kotoran masuk ke dalam coil atau pada saat speaker bunyi ya, karena ada kotoran di situ jadinya distorsi. Tapi kondisi seperti apa nih Pak Edi untuk orang yang harus memilih
spiderless dan yang tidak gitu? Kita udah tes hasilnya suaranya, tapi kalau misalnya yang penyuka misalnya genre-genre EDM, R&B, rock, kita nggak saranin dia menggunakan yang tipe ini ya, karena suaranya clean banget ya. Jadi kalau kita tes mid bassnya itu smooth banget ya, sampai kick bassnya sampai nggak berasa. Jadi kita punya satu pilihan antara yang ingin clean ya, kalau misalnya audiophile jazz suaranya enak banget menggunakan ini karena suaranya bersih, tidak ada kolorasi, walaupun kita belum EQ nih, baru bunyi aja suaranya udah bersih banget suaranya ya, bisa langsung diterima oleh kuping. Nah kalau untuk yang mid bass yang agak galak yang ada bassnya ya kita gunakan yang versi yang gitu 652 ya tuh serinya. Ini 650 ya, 650 ini yang 652. Nah itu yang Excelsia series. Jadi dia ada banyak line up ya, ada Ultra, Premium, Excelsia ya. Jadi itu bisa menjadi satu pilihan. Kita juga ada yang Ultra, nggak dipajang ya, ini 6.2i ya, kemarin kita coba juga bagus suaranya. Dan kalau kita ngomongin soal tampilan itu kan pasti ada desainernya nih Pak Edi. Bisa ceritain sedikit nggak Pak Edi? Sebenarnya ini desainernya itu asalnya dari mana? Ya, kemudian juga atau bahkan mungkin siapa sih sebenarnya sosok di balik desainer dari Excelsus ini Pak Edi? Ya, jadi kalau misalnya kita mau lihat latar belakangnya, yang menjadi desainer speaker ini dia dulu co-founder dari DLS ya. Itu tahunnya udah 79 ya. Jadi kita udah lama sekali, mungkin 40 tahunan dia bermain di audio ya. Terus dia co-founder untuk DLS ya. Itu kalau DLS yang kenal ya pasti itu adalah Danish company ya, Denmark ya. Jadi itu merupakan line up DLS yang dulu sangat terkenal ya. Jadi setelah pecah ya dia masuk ke brand sendiri Excelsus ya. Dan dia mengeluarkan banyak speaker ya, dan pilihannya seperti ini. Yang dia tawarkan adalah yang menggunakan spiderless ini. Jadi dia merupakan sekarang dia di Excelsus menjadi chief speaker designer. Jadi di sana dia bisa memberikan teknologi speaker yang menjadi ciri khas dari Excelsus. Karena memang dilihat untuk desain-desain ini tuh cukup menarik ya Kak Res. Jadi ini yang Definio ya Pak ya. Ini amplifier Definio. Ini amplifier Definio. Jadi ada Definio 1, ada Definio 4. Itu kemudian di sini ada Magnifico. Magnifico betul. Ini desainnya cukup menarik juga ya Pak Edi ya. Ini apa nih Pak Edi? Kalau ini. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya amplifiernya, jadi semuanya ini udah competition ready ya. Jadi kalau kita lihat dia ada beberapa line up ya, mulai dari Definio yang paling bawah ya. Ada Mac Mini juga tapi saya nggak masukin ya. Ini kelas D-nya sama Definio ya. Jadi kalau untuk yang amplifier kecil ini Definio dia kelasnya kelas D ya, jadi efisien. Terus rata-rata RSMS-nya udah di atas 100. Nah untuk yang Magnifico ini kelas AB. Jadi semuanya amplifiernya udah competition tune ya, jadi semuanya bisa langsung dipakai buat kompetisi. Nah yang di atasnya lagi masih ada satu lagi yang reference, tapi kita belum masukin. Nah untuk line up ini sudah mulai tersedia walaupun stoknya belum banyak karena kita lagi shippingnya ada beberapa kali ya. Nah untuk selain amplifier kita juga punya DSP ampli, di mana produk-produk DSP ampli ini sekarang sudah banyak banget di pasar market ya. Nah yang tersedia baru yang seri ini ya, ini yang paling entry ya. Ini kalau kita lihat dia 4 input, high level input ya, terus ada 8 output. Jadi bisa digunakan untuk mobil-mobil yang dengan menggunakan speaker konfigurasi 4.1 ya, depan belakang ya, two way dengan subwoofer. Jadi ini juga bisa kita gunakan seperti yang kita gunakan di BYD M6 ya, plug and play semua. Terus ada yang 68 juga ya, produknya lagi kosong. Terus ada yang 16-15 ya. Jadi itu internal powernya ada yang satu channel tuh ada hampir 300 watt. Jadi dengan satu DSP ampli ini aja bisa ngedrive subwoofer ya. Bisa ngedrive subwoofer yang sekelas ini misalnya kita mau angkat itu bikin pakai box terus masukin langsung ke channel internal amplinya ya, itu sanggup. Jadi itu lumayan gede wattnya. Jadi 16 channel, ada yang RCA output, ada yang high level output ya. Jadi untuk Katras ya, jadi untuk DSP amplifier ini jadi bisa langsung masuk ke subwoofer. Tapi kalau misalkan nggak pakai ini biasanya itu menggunakan apa tuh Pak Edi? Berarti harus nambah komponen satu lagi. Ya kalau misalnya itu kan dia komponen DSP ampli. Jadi kalau misalnya
customer yang ingin efisien, misalnya kita kemarin instalasi di Alphard ya, 12 channel kita gunakan satu ini buat ngedrive semua speaker sama subwoofer. Terus kalau misalnya mau lebih bagus ya mungkin bisa digunakan sebagai pure DSP aja karena internal amplinya bisa dimatiin, terus kita tambahkan aja dengan amplifier. Jadi kombinasinya bisa banyak sekali. Jadi tinggal konsultasi ke tim sales Karten saja. Nah untuk yang menariknya ini ya, DSP amplinya ini semua datang dengan optional controller ya. Dan controller itu tanpa menggunakan kabel. Jadi kita barangnya ada dipajang ya. Jadi XMC 1000 itu bisa kita gunakan sebagai controller ya, itu wireless. Jadi tinggal di aplikasi aja langsung connect ke DSP-nya. Dan yang menarik aja dari yang paling murah ini yang XQA 4880 ya. Dia datang dengan USB OTG player. Jadi Anda kalau misalnya mau ingin iRes player tinggal connect aja kabel USB extension dengan Type C atau OTG ya. Bisa langsung connect ke DAP atau handphone bisa langsung play gitu. Jadi dengan harga segitu ini bisa menjadi best value. Kenapa? Karena dia memberikan fitur-fitur tambahan di situ. Jadi itu memang sangat dimudahkan juga ya Pak Edi. Apalagi ini juga udah disediakan untuk port USB-nya. Jadi kita bisa langsung untuk atas yang memang pakai ini itu bisa langsung colok ke DAP atau enggak ke handphone yang langsung ya Pak Edi ya. Dan untuk power amplifiernya Definio dan juga Magnifico nih Pak Edi. Apa perbedaan utama dari keduanya sih sebenarnya? Karena untuk jenis kebutuhan audio mobil seperti apa juga yang memang masing-masing produk ini tuh paling cocok gitu. Jadi kalau misalnya perbandingan kelas aja lah ya, untuk power kelas D itu biasanya lebih efisien, lebih kecil karena kemampuan dia untuk bermain itu jauh lebih efisien dibandingin power kelas AB atau kelas A ya. Nah kalau kita lihat size saja biasanya dua ukuran Definio ini bisa seperti satu buah Magnifico ya. Jadi untuk power kelas D itu biasanya kita pakai buat sistem daily use ya, dimana di SPM juga semuanya rata-rata menggunakan amplifier built-in kelas D ya. Jadi dia nggak perlu body yang besar, nggak perlu heatsink yang besar. Kenapa? Karena dia efisien sekali, 80% kemampuan dia untuk ngedrive speaker ya. Jadi perbedaan yang paling signifikan biasanya kalau kita menawarkan ke customer ya, kira-kira sistem ini mau dibawa kemana ya, karena kemampuan kelas amplifier juga akan mempengaruhi hasil keseluruhan ya, mulai dari imaging, sound quality, tonality, semuanya itu akan dipengaruhi oleh sistem yang ada ya, mulai dari speaker, mulai dari amplifier, DSP, kabel, semuanya akan mempengaruhi keseluruhannya. Jadi kalau misalnya rata-rata customer yang ingin hasil suaranya panggungnya lebar ya, suara tonalitinya juga nyaman ya, mendekati realistik semua ya, bisa menggunakan power kelas yang AB dan kelas A ya, karena biasanya dia memerlukan kondisi bagasi yang lebih besar, penempatan juga nggak bisa di bawah jok karena body-bodinya rata-rata besar dan dia membutuhkan cooling system yang lebih baik. Tapi ada rata-ratanya nggak sih Pak Edi untuk biasanya paling suka yang paling banyak gitu? Biasanya pada dibuat seperti apa gitu untuk sistemnya? Nanti kita akan bangun mobil satu Fortuner ya menggunakan Definio ya, karena itu buat pemakaian daily use saja. Jadi amplifier bisa kita letakkan di bawah jok, Definio 4 sama Definio 1 buat monoblok. Terus sistemnya itu nanti semi aktif ya depan ya. Terus nanti ada belakangnya juga. Nanti kita gabung juga dengan yang 1615. Jadi itu nanti merupakan sistem yang bisa kita bilang sistem audio yang buat pemakaian harian, jadi cukup gitu ya. Dan saya dengar Pak Edi nih untuk dari Excelsus sendiri kan ada yang namanya speaker Ultra Series nih Pak Edi. Itu speaker Ultra Series ini keunggulannya apa sih sebenarnya Pak Edi? Sama juga fitur dan teknologinya itu mungkin bisa customer kita juga bisa dapat referensi gitu dari kita. Jadi kalau misalnya yang tertarik ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa langsung saja datang ke Karten Studio ya. Jadi produk-produk ini baru kita tawarkan, kita nggak terlalu agresif ya di awal ya. Jadi kita ingin coba dulu nih ya. Produk ini kelebihannya apa, keunggulannya apa, karena kita nggak bisa bilang semua produk itu akan punya nggak punya napanya plus minus ya. Jadi kita akan cek juga, oh ini minusnya apa. Misalnya kita Excelsior yang 652 ini ya, kita tes, oh ternyata mid bassnya kurang galak nih ya. Jadi kalau misalnya yang mau galak kita gunakan yang 650. Terus bagaimana dengan yang XXT 30-nya? Oh ternyata suara Twitternya smooth banget ya. Terus frekuensinya juga rendah ya, bisa connect dengan bitrate dengan gampang. Dan yang bitrate yang XM 352 itu suaranya ternyata lebih bagus, lantang, terus gak ada kolorasi ya, bagus sekali.
Jadi kita lagi mapping ya produk-produknya. Kira-kira nanti yang ini bagusnya apa, yang ini jeleknya apa, termasuk juga yang ultra series ya. Terus yang ultra series belum kita masukin ya, karena kita lagi research juga untuk yang kelas-kelas yang mulai dari yang ultra series kita ada speaker ya 6.2 kalau nggak salah ya. Yang belum kita masukin yang reference justru. 6.2 itu harganya ada di bawah Excelsia ya. Bagi saya untuk kelas-kelas seharga itu ya, hasil suaranya jauh melebihi ekspektasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita pingin tes ya di pasaran ini, kadang-kadang ada speaker yang harganya terlalu tinggi tapi hasil suara kok biasa aja gitu. Tapi kita ingin mencari produk-produk yang bisa memberikan ekspektasi lebih kepada customer. Dan sekarang kita agak melipir ke subwoofer sedikit nih Pak Edi, karena untuk para pecinta suara-suara bass nih Pak Edi ya, akan kita di Excelsus ini ada subwoofer aktif yang 8 inch sama subwoofer slim yang XPF yang sebenarnya ini dirancangnya tuh untuk kebutuhan instalasi yang seperti apa Pak Edi? Oke, kalau untuk yang daily use ya, subwoofer aktif yang 8 inch ini ya, nanti kita akan tes juga bagaimana hasil suaranya. Karena bagi saya untuk pemilihan subwoofer aktif itu banyak banget di pasaran ya. Jadi kita ingin mencari yang ukurannya kecil, compact ya, hasil suaranya juga bisa bagus. Jadi itu buat pemakaian harian ya, daily use. Nah untuk subwoofernya ada yang versi tipis ya, yang ini ya. Terus ada satu lagi yang kalau nggak salah yang model glass fiber juga ya. Itu yang 8 inch, kita juga ada yang 10. Terus ada model yang aluminium cone juga. Jadi pilihan speakernya pilihan subwoofernya banyak sekali ya. Mulai dari yang SQ sampai SQL. Nah untuk produk-produk yang SQ Loud itu yang banyak dipasarkan di Amerika Latin nggak kita pakai, karena market kita lebih banyak ke SQ dan SQL-nya juga nggak terlalu kenceng biasanya. Jadi kita pilihan speaker-speakernya sama subwoofernya juga kita pilih yang masih sesuai dengan karakteristik customer kita ya. Tadi kan kita udah ngomongin dari speakernya, kemudian prosesor, amplifier, mid-range, tweeter juga sama subwoofer ya Pak Edi. Dari semuanya Pak Edi untuk produk-produk dari Excelsus ini, ada nggak produk andalan atau produk yang ultimate banget yang ditawarkan Excelsus ke market kita gitu Pak Edi? Yang paling favorit itu sebenarnya yang sering dipakai yang Excelsia series ya. Jadi itu banyak dipakai di kompetisi ya. Amplifier yang Magnifico ini juga sering saya lihat di kompetisi ya, termasuk yang reference series ya. Jadi nanti pelan-pelan kita akan coba kita tes DSP-nya juga sering kita lihat di kompetisi ya. Nanti kita akan tes setiap produk ini harus kita tes dulu. Jadi sebelum kita tawarkan ke customer juga kita harus tes dulu keuntungannya apa, kerugiannya apa, terus bagaimana purna jual juga. Bagi kita di Kartens Audio itu kita sangat concern dengan purna jual dari pabrik ya. Biasanya bagaimana durability speaker, bagaimana durability amplifier ya, apa kelemahannya, karena setiap barang elektronik itu pasti punya plus minusnya. Jadi kita ingin tahu semua karakteristik ini sebelum kita lepas ke pasaran jauh lebih besar gitu. Jadi nanti tunggu aja update-nya di Kartens Audio Jakarta. Nanti kita akan beritahukan pada antusias untuk produk-produk audio baru ya. Kita bisa berikan bagaimana pilihan terbaru untuk brand Excelsus ini di market audio Indonesia gitu. Dan kemarin saya agak lihat ada surround dari Excelsus nih Pak Edi. Ini surroundnya ini seperti apa nih Pak Edi untuk mengisi ruang di bagian belakang nih? Apakah suaranya bagus banget Pak Edi? Jadi sekarang lagi tren dengan apa yang namanya Atmos ya. Kalau kita lihat mobil-mobil Cina itu dia sudah datang dengan sistem 741 atau banyak sekali speaker bisa sampai 22 malah ya. Nah untuk desainnya ini yang full range yang X2 ini ya, dia datang dengan dua pilihan ya, X2 X3. Resolusi frekuensinya kemarin kita udah tes 500 sampai 32.000 kita udah tes ya. Terus kita pakai sebagai surround. Jadi untuk X3 itu kita sarankan kita gunakan sebagai RSA ya. Kemarin kita gunakan di mobil Yaris Cross kalau nggak salah ya. Nah untuk X2 ini bisa kita gunakan sebagai ceiling speaker Atmos atau juga kita bisa gunakan sebagai center ya. Karena ini full range nggak perlu box. Jadi langsung kita bikin mounting aja. Jadi itu bisa langsung kita gunakan di bagian center atau di plafon atau di bagian RSA ya. Jadi ini banyak pilihannya, termasuk juga yang XU60SQ ya. Ini juga kita bisa jadikan sebagai
full range di bagian belakang ya untuk RSC, atau yang menjadi mid range bisa kita pilih untuk yang XU80SQ ini ya. Jadi pilihannya banyak sekali ya. Nah untuk tweeternya juga yang Excelsior series ini datang dengan model chamber. Jadi ini kalau kita lihat kenapa tebel ya, karena dia bikin model chamber di sana biar resolusi frekuensi rendahnya jauh lebih bagus gitu. Jadi kita bisa banyak pilihannya, termasuk yang ultra series nggak dipajang modelnya sama tapi dia belum chamber. Jadi ada pilihannya ya. Termasuk yang XUT25 ini buat pemakaian harian soft dome ini. Oke. Berarti untuk dari Twitter ini memang banyak sekali untuk pilihannya dan juga beda-beda ya Pak Edi, untuk karakternya beda-beda. Ya, sesuai dengan harga, terus rata-rata pemakaian bahan cone-nya hampir mirip ya. Tapi dari segi harga dia ada line up-nya mulai dari ultra, premium, terus Excelsior ya, hingga yang reference. Dan untuk selanjutnya ya Kak Tras, jadi produk-produk ini memang sudah tersedia semua di Kartens Audio Jakarta. Jadi untuk Kak Tras yang memang mau ngeliat katalognya mungkin bisa ngecek di Instagram kita atau di Tokopedia kita juga ada ya Pak Edi ya. Ya, Instagramnya bisa Excelsus Indonesia. Ya, Excelsus Indonesia bisa diketik aja di sana juga sudah ada beberapa yang memang sudah diupload juga ya Pak Edi. Dan kayaknya kemarin kita juga udah sempat mengupload beberapa mobil yang memang sudah diinstalasikan dari speaker Excelsus ya. Dan sebentar lagi juga akan ada mobil Fortuner yang nanti akan diinstalasi dengan full dari Excelsus tuh ya. Jadi mulai dari subwoofernya, kemudian ada speakernya. Dan kita lanjut lagi nih Pak Edi. Ya. Jadi untuk Excelsus sendiri, bagaimana untuk Excelsus ini audionya itu menetapkan harganya ke market kita, ke customer kita, karena memang cukup lengkap ya kalau kita lihat dari speakernya, kemudian sampai ke amplifier, prosesor, bahkan ada subwoofernya kayak gitu Pak Edi, untuk produk-produknya di pasar Indonesia. Oke, jadi kita lihat di market otomotif sekarang ini sangat lagi terlalu banyak saturasi harga ya. Karena banyak brand-brand mobil EV China yang masuk, di mana harganya itu sangat miring ya kalau kita bandingin. Kenapa mobil brand EV China sama brand Jepang itu kok harganya bisa jauh sekali. Benar. Nah sekarang kita juga di audio kita juga akan memberikan apa yang namanya efisiensi ya. Efisiensi dalam artian dari pabrik langsung ke retail seperti kita ya, kita bisa memberikan harga yang jauh lebih murah dalam artian affordable lah, bukan murah, jadi affordable karena harganya tetap masih kisaran jutaan juga ya. Jadi tetap affordable buat pemain-pemain baru atau pemain-pemain yang ingin mendapatkan kualitas yang jauh lebih baik dengan harga yang affordable, misalnya dengan harga ekonomis ya. Karena di pasaran ini kan ada yang harga yang speaker udah MM-an, super high-end atau apa, itu terbalik lagi pada customer ya. Kita juga nggak melarang customer tidak memilih yang speaker MM-an ya, tergantung. Kalau misalnya dia punya budget ya silahkan aja ya kan. Jadi kita ingin memberikan juga, oh ini ada pilihan nih di mid high-end, ada brand baru Excelsus yang kalau misalnya Anda cocok, Anda bisa pilih di Kartens Audio Jakarta. Jadi itu yang bisa kita berikan dari strategi positioning harga ya. Jadi mulai dari pabrik langsung ke Kartens itu tidak ada namanya middleman di sana ya. Jadi biasanya kalau harga-harga yang terlalu tinggi itu karena barangnya itu terlalu banyak suppliernya ya. Jadi dari pabrik masuk supplier A, supplier B, baru masuk ke retail, akhirnya harganya jadi terlalu tinggi ya. Jadi itu yang kita ingin lakukan, karena kita meniru apa yang namanya strategi harga dari pabrikan mobil China juga. Jadi kenapa bisa harga Densa itu di bawah 1M 800 juta, sedangkan Alphard itu sampai 1,6 betul. Harganya bisa 2 kali ya, beli Densa 2 bisa dapat Alphard baru 1 ya. Mungkin juga harus kita lihat strategi harganya. Itu loh, bukan berarti Densanya mereka tidak dapat profit ya, pasti ada profitnya. Tapi dari segi efisiensi itu kita bisa berikan pilihan audio mobil ya yang nggak terlalu tinggi harganya. Jadi buat pemain-pemain baru, terus Gen Z yang mau ingin bangun audio, ada pilihan barunya juga yang bukan barang rebrand ya. Kita bisa ada Excelsus di sini jadi pilihannya, dan dia juga ada barang-barang SQ atau SQL yang buat pemakaian harian. Karena ini benar ya Pak Edi, karena memang udah banyak banget masuk mobil-mobil listrik yang memang lebih futuristik, kemudian juga harganya juga lebih murah. Jadi untuk brandingnya pun, untuk positioningnya dari Excelsus ini memang seperti itu ya Pak Edi. Jadi menawarkan yang memang kualitasnya nggak kalah, tapi harganya itu bisa efisien gitu dari brand-brand yang lain gitu. Karena tren sekarang kalau kita lihat market itu kayaknya mulai memotong jalur-jalur yang tidak efektif atau efisien ya. Jadi kayak Vinfast saja mulai dari pabrik dia terus jadi supplier
taksi ya. Jadi kamu bayangkan aja, dia yang ngatur taksinya, mobilnya juga dari pabrikan dia. Jadi harganya dibandingin Bluebird pasti akan jauh lebih murah karena mulai sekarang marketnya seperti itu gitu. Jadi kita juga ingin memberikan pilihan kepada customer, walaupun kita tetap ada produk-produk branded misalnya kayak Vokal, Ground Zero, Audition, dan itu masih tetap kita sediakan di sini. Jadi kita juga tidak maksakan customer untuk pasti milih ini jauh lebih bagus dari Vokal, enggak, karena kita tahu kemampuan kualitas R&D dari Vokal dan Excelsus itu kan sangat berbeda ya, dan harganya juga gapnya juga jauh sekali. Jadi kita juga berikan untuk pilihan harga yang di kisaran mid high ya, ada pilihan misalnya Excelsus gitu ya, karena ini yang bisa menjadi satu hal yang bisa baru buat customer baru yang ingin mencoba audio gitu. Jadi nggak takut begitu kita dapat penawaran kok hampir 200 juta, 300 juta gitu ya buat main audio doang. Enggak, jadi ini ada pilihan baru gitu. Oke. Jadi untuk Katras ya yang memang baru mau cari referensi untuk sistem audio apa yang sebenarnya cocok diaplikasikan di mobil Katras, itu bisa langsung aja untuk tanya ke Kartens Audio Jakarta. Betul. Nanti akan dari kita pun, dari tim kita pasti akan ngebantu juga ya Pak Edi, bagaimana nanti jadi, cocoknya. Kalau misalnya penasaran dengan suaranya bisa langsung saja datang ke Kartens ya. Tim sales kita juga bisa bantu konsultasi sistem apa yang kira-kira cocok di mobil Anda gitu ya. Terus produk apa yang Anda ingin gunakan, mau sistemnya 6.1, 8, 10, 12, 16 ya, kita bisa sediakan gitu. Jadi itu yang bisa jadi pilihan buat customer untuk mendapatkan sistem entertainment di mobilnya ya, biar bagus. Dan kalau ngomongin untuk sistem nih Pak Edi, ada nggak sih bundling yang ditawarkan dari Kartens maupun Excelsus gitu, penawaran khusus yang memang ditawarkan untuk customer kita gitu atau market di Indonesia gitu? Karena ini berhubung produknya baru sampai ya, dan kita nanti tunggu aja paket-paketnya mungkin akan keluar ya sebentar lagi oleh tim sales kita. Nah untuk marketingnya nanti bisa Anda hubungi juga ke IG-nya Excelsus Audio Indonesia ya. Excelsus Audio Indonesia apa Excelsus Indonesia ya? Excelsus Indonesia ya. Excelsus Indonesia. Excelsus Indonesia. Oke, jadi yang penasaran dengan produknya bisa langsung kontak ke IG kita ya, Excelsus Indonesia. Di situ nanti bisa dibantu sama admin. Butuh informasi apa aja ya mengenai produknya bisa Anda langsung DM di sana. Terus buat customer yang penasaran dengan bagaimana hasil suaranya, kita udah punya mobil demonya, kita punya demo juga di showroomnya. Jadi bisa langsung saja datang ke Kartens Audio Jakarta. Jadi produk-produk yang kita masukin ini juga bukan yang kaleng-kaleng ya. Jadi ini bukan produk yang kita nggak jelas antah berantah pabriknya di mana ya. Jadi kita masukin sesuatu yang emang punya line up history yang emang sudah bagus dan dia sudah terbentuk gitu ya. Gitu. Karena ini memang beneran nih Katras ya, dari kemarin memang udah banyak juga yang instalasi dengan produk dari Excelsus ini Pak Edi ya. Kemudian juga udah banyak juga kemarin yang menggunakan surround dari Excelsus ya. Bahkan emang ada komplimen, kita dapat komplimen juga kalau surround itu bagus suaranya kayak gitu. Dan emang ini produk yang memang udah di riset juga ya sama kita di Kartens Audio Jakarta, dan memang ini pun jelas, dan kalaupun ada apa-apa nanti bisa ke Kartens juga ya Pak Edi ya untuk after sales-nya. Line up harganya juga kalau kita bandingin dengan apa yang sudah ada di market itu kadang-kadang di bawah ekspektasi lah. Jadi kalau misalnya kita bandingin kok harganya di bawah brand A gitu ya, tapi kualitasnya kok jauh di atas karena kita memotong jalur apa yang namanya middleman di sana. Jadi harganya kenapa bisa langsung bisa masuk akal, bisa reasonable, karena kita memotong middleman A, B, C, D, E, F, G yang bisa meningkatkan harganya menjadi jauh lebih tinggi ya. Jadi kita dari pabrik langsung ke retail, kita langsung tawarkan kepada customer. Jadi itu yang nanti akan menjadi satu bargaining position dari kita buat ke customer juga. Jadi penawaran produk-produk audio yang ada di Kartens itu mulai dari yang super high end, yang high end, middle high ya, kita ada pilihannya. Jadi itu yang nanti bisa menjadi pilihan buat customer untuk memilih produk-produk yang sesuai dengan yang kebutuhannya. Berarti secara tidak langsung untuk after salesnya pun ini sebenarnya customer juga diuntungkan karena memotong middle A, middle B tadi apa ini ya? Kalau untuk purna jual ya pasti dari kita ya, dari Kartens ya, dan kita selalu berikan purna jual yang terbaik yang paling bertanggung jawab pada klien-klien kita ya. Selain ini juga dari kita masih bisa monitoring bagaimana, karena tim kita melakukan instalasi yang sesuai dengan ISO 9001 ya. Jadi semua produk-produk ini kita instalasikan di tim kita sendiri ya, dengan menerapkan apa yang namanya ISO 9001 quality management. Jadi kita harus pastikan bahwa ini bukan dari produk, ini diinstalasikan dengan yang baik ya. Dan kalau misalnya pun ada ternyata dari produk itu punya bug atau
apa yang namanya ya cacat produksi, ya itu yang kita harus cek gitu. Jadi itu yang nanti kita akan menjadi bahan pertimbangan atau bahan evaluasi pada pabrik ya. Jadi kalau misalnya ini ternyata DSP-nya punya kelemahan di sini ya, amplifier punya kelemahan di sini. Nanti kita akan berikan pada input pada pabrik bahwa itu ternyata produknya ada A B C D E yang harus diperbaiki. Jadi itu nanti yang kita inginnya dari pabrik ke kita juga ada komunikasi dua arah ya. Dan kita juga kepada customer juga kita bisa berikan customer yang produk-produk yang bukan kayak kucing dalam karung ya. Jadi semua kita berikan kualitas yang terbaik pada customer kita di Kartens Audio. Nah seperti itu ya Kartens. Jadi ini sebenarnya seru banget ya, karena ini memang pendatang baru juga nih, jagoan baru di Indonesia. Jadi udah banyak juga ya yang kemarin udah pada cari juga, bahkan untuk nanti mobil selanjutnya akan ada konten dari kita. Jadi ada salah satu Fortuner tahun 2025 ya Pak Edi ya. Ya. Itu baru. Ya. Oke, nah itu diinstalasikan dengan full dari Excelsus juga. Pasti bakal penasaran juga Pak dia pasti hasil. Pasti kita penasaran dengan produk ini yang belum kita pasang, Devinio belum kita pasang, Magnifico belum pasang. Jadi kita cuma dapat selintingan, oh Magnifico bagus nih gitu. Oh suara yang kita dengar di kompetisi kemarin, oh menggunakan Excelsia bagus nih gitu. Tapi kan kita belum coba sendiri. Jadi kita akan coba sendiri, kita akan tes juga, nanti hasil suaranya kita akan kasih review gitu. Oke, dan kita pasti juga nungguin banget ya Katras bagaimana nanti untuk hasilnya. Dan kalau untuk Katras yang sudah mendengarkan hasil dari Excelsus, nanti bagaimana penginstalasiannya, bagaimana nanti looks atau tampilannya diaplikasikan di mobilnya, dan juga untuk hasilnya. Setelah itu bisa langsung aja untuk kontak admin kita juga ya Pak Edi ya, atau ke Excelsus langsung juga bisa. Tadi di Instagramnya ada Excelsus Indonesia. Kemudian kalau mau ke Kartens pun juga bisa seperti itu. Pak Edi, terima kasih nih udah ngobrolin tentang Excelsus semuanya ya. Dan ini produknya juga sudah tersedia di Kartens Audio Jakarta. Silakan. Jadi bisa tinggal langsung aja, bisa langsung dicek di Tokopedia kita, di Instagram Kartens Audio Jakarta, dan juga di Instagram Excelsus Indonesia. Kartens Audio Jakarta. Jadi untuk Kartens, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Kartens Audio Jakarta, karena kita juga selalu menyajikan untuk video-video referensi juga untuk Kartens yang mau untuk mengupgrade sistem audionya. Pak Edi, terima kasih untuk waktunya. Bye bye.